Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Aziz, NIM F1B019083. Saya dari kelompok 13. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi laporan saya untuk modul 2, yaitu tentang pengukuran tahanan pentanahan. Sistem pentanahan atau grounding adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Sehingga sistem pengamanan ini sangat penting untuk menjaga peralatan dari kerusakan. Di sini sebelumnya nilai tahanan perlu diukur agar tegangan pada tanah tidak lebih besar daripada tegangan yang digunakan pada peralatan listrik. Pada praktikum ini dilakukan 2 percobaan dan digunakan 2 jenis tanah. Yang pertama itu di tanah kering dan di tanah basah. Baik, kita lanjutkan di sini. Untuk data hasilnya, di sini bisa dilihat ada 2 percobaan. Pada percobaan 1, untuk tanah kering, tahanannya yaitu 70 ohm dan tegangannya 0,006. Dan sedangkan tanah basah, tahanannya itu 85 dan tegangannya 0,007. Di sini pada tanah kering dan tanah basah, nilai tahanannya untuk tanah basah lebih besar dibandingkan dengan tanah kering. Sedangkan untuk data hasil pada percobaan 2, untuk jarak pada 2 meter, tahanannya itu 50, dan pada tanah basah, tahanannya 63. Sama halnya dengan percobaan 1, tahanan pada tanah basah lebih besar daripada pada tanah kering. Selanjutnya di sini kita mencari arus dari masing-masing jenis tanah. Yang pertama untuk tanah kering sendiri, rumus yang digunakan yaitu I sama dengan P per R, sehingga didapatkan hasil yaitu 857 kali 10 pangkat minus 10 ampere. Setelah dilakukan perhitungan pada semua tahanan, didapatkan hasil arusnya yaitu 857 kali 10 pangkat minus 10, 1 kali 10 pangkat min 7, 833 kali 10 pangkat min 10. Di sini untuk analisanya, pada jarak 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, nilai tahanan yang dihasilkan yaitu 70, 59, dan 72 ohm. Di sini dapat disimpulkan jarak dapat mempengaruhi nilai tahanan karena dipengaruhi oleh kadar air dan kelembapan tanah tempat pengukuran. Selanjutnya untuk tanah basah, tahanannya yaitu 85 dan tegangannya 0,007. Sama halnya dengan tanah kering tadi, rumus yang digunakan yaitu I sama dengan P per R, sehingga ya didapatkan hasil 824 kali 10 pangkat min 10 ampere. Setelah dilakukan semua perhitungan, maka arus yang didapatkan yaitu 824 kali 10 pangkat min 10, 805 kali 10 pangkat min 10, 795 kali 10 pangkat min 10. Untuk analisanya, pada jarak 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, tahanan yang dihasilkan adalah 85 ohm, 87 ohm, dan 88 ohm. Sehingga disimpulkan bahwa jarak PC mempengaruhi nilai tahanan karena dipengaruhi oleh kadar air dan kelembapan tanah tempat pengukuran. Selanjutnya untuk grafik pada tanah kering dan tanah basah dengan tegangan. Di sini bisa kita lihat grafik yang dihasilkan yaitu konstan karena tegangannya tetap dari jarak 2 sampai 6, tegangan yang didapatkan 0,007. Begitu juga dengan pada tanah kering 0,006. Sedangkan untuk grafik antara jarak PC dengan hambatan, di sini kita lihat tahanan pada tanah basah lebih besar dibandingkan tahanan pada tanah kering. Selanjutnya untuk grafik antara jarak PC dengan arus. Di sini arus yang didapatkan tanah kering lebih besar dibandingkan tanah basah. Kita lanjut ke analisa errornya. Analisa error ini kita menggunakan diagram P. Di sini untuk R pada 2 meter 70 ohm dan R pada 2 meter untuk percobaan 2 yaitu 50 ohm. Dengan rumus R rata-rata sama dengan R pada 2 meter ditambah R pada 2 meter di percobaan 2 atau di sudut 45 derajat dibagi dengan 2. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 60 ohm. Hasil ini melebihi kisaran rata-rata karena nilai standar yang cocok untuk menjadi tanah sistem grounding yaitu 5 ohm. Dan di sini untuk
analisa error diagram pi di tanah basah. Untuk R pada 2 meter itu jumlahnya 85 dan R pada 2 meter untuk sudut 315 derajat yaitu 63 ohm. Sama halnya dengan diagram pi pada tanah kering, rumusnya yaitu R pada 2 meter ditambah R pada 2 meter 315 derajat sehingga didapatkan hasil 74 ohm. Hasil ini melebihi standar yang sudah ditentukan untuk sistem tanah grounding yaitu 5 ohm. Selanjutnya, untuk percobaan 2, untuk tanah kering, data hasilnya yaitu tahanan 50 ohm dan tegangan 0,004. Sama rumusnya yaitu I sama dengan P per R, sehingga didapatkan 8 kali 10 pangkat 8 ampere. Setelah dilakukan semua perhitungan, masing-masing arus didapatkan yaitu 8 kali 10 pangkat 8, 9,3023 kali 10 pangkat 8, dan 8,8889 kali 10 pangkat 8. Untuk analisanya, pada jarak PC 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, tahanan yang dihasilkan adalah 50 ohm, 43 ohm, dan 45 ohm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak PC mempengaruhi nilai tahanan karena dipengaruhi oleh kadar air dan kelembapan tanah tempat pengukuran. Untuk tanah basah didapatkan tahanan yaitu 63 ohm dan tegangan 0,007. Rumusnya yaitu I sama dengan P per R sehingga didapatkan hasil 0,1111 kali 10 pangkat 8 ampere. Setelah dilakukan semua perhitungan, maka arus yang didapatkan dari semua tahanan dan tegangan yaitu 0,1111 kali 10 pangkat 8, 0,10144 kali 10 pangkat 6, 0,11037 kali 10 pangkat 6. Untuk analisanya sendiri, pada jarak PC yaitu 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, tahanan yang dihasilkan adalah 63 ohm, 69 ohm, dan 64 ohm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak PC mempengaruhi nilai tahanan karena dipengaruhi oleh kadar air dan kelembapan tanah tempat pengukuran. Itu analisa grafik. Di sini yang pertama yaitu grafik pada tanah kering dan tanah basah terhadap hambatan atau tahanan. Di sini dapat kita lihat grafik tanah basah lebih besar dibandingkan dengan tanah kering. Selanjutnya, grafik antara tanah basah dan tanah kering terhadap tegangan. Pada tanah kering di sini grafiknya konstan, begitupun juga dengan tanah basah untuk tegangannya. Selanjutnya, untuk grafik tanah basah dan tanah kering terhadap arus. Di sini arus yang didapatkan tanah basah lebih besar dibandingkan dengan arus yang didapatkan oleh tanah kering. Selanjutnya di sini analisa error. Yang pertama untuk tanah kering sendiri, R pada 2 meter yaitu 70 ohm, R pada 2 meter dengan sudut 45 derajat itu 50 ohm. Sehingga R rata-rata yaitu R pada 2 meter ditambah R pada 2 meter dengan sudut 45 derajat dibagi 2 sehingga hasilnya 60 ohm. Hasil ini melebihi nilai standar yaitu 5 ohm. Selanjutnya yaitu untuk analisa error untuk tanah basah. Di sini diketahui R pada 2 meter dengan sudut 45 derajat itu 85 ohm, R pada 2 meter dengan sudut 315 derajat itu 63 ohm. Sehingga didapatkan nilai rata-rata yaitu 74 ohm. Hasil ini melebihi nilai standar yaitu 5 ohm. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yang pertama yaitu untuk dapat mengukur tahanan pentanahan dapat menggunakan metode 3 elektroda yang terdiri dari 3 batang elektroda. Yang pertama yaitu elektroda E atau earth, elektroda P atau potensial, dan elektroda C atau current. Dan untuk kesimpulan yang kedua, tahanan pentanahan atau grounding merupakan sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem beda peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah yang berfungsi sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Dan yang ketiga yaitu pada percobaan ini didapat nilai tahanan tanah berkisar antara 43 ohm sampai 88 ohm. Standar nilai tahanan tanah yang baik adalah bernilai 0 sampai 5 ohm. Dengan demikian dapat disimpulkan lokasi dari data hasil yang didapatkan tidak cocok sebagai media untuk sistem pentanahan. Baik, inilah rangkaian dari simulasi untuk P2. Di sini terdapat breaker, arus, voltmeter, dan galvanometer serta 6 switch yang digunakan untuk
dimasukkan bebannya nanti. Di sini breaker berfungsi sebagai pengaman jika terjadi kelebihan arus atau kebocoran arus, dan di sini arus amperemeter digunakan untuk mengukur arus, dan di sini voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan, serta galvanometer digunakan untuk mengukur arus dan tegangan yang mempunyai nilai yang relatif kecil. Di sini pada ketiga switch ini akan kita masukkan beban sesuai dengan data hasil yang sudah ada. Sebelumnya kita melihat data hasilnya dulu. Pada percobaan yang pertama, di sini untuk tanah kering tahanannya 70, 59 dan 72. Selanjutnya di sini kita masukkan data pada masing-masing switch dengan cara mengklik 2 kali. Di sini untuk initial state-nya kita ubah keadaannya menjadi rangkaian tertutup dengan cara mengganti angka 0 menjadi 1 dan memasukkan tahanan pada tanah kering yaitu 70 dan untuk kapasitansinya itu 50. Selanjutnya yang kedua, sama halnya kita ubah menjadi rangkaian tertutup, dan di sini tahanannya 59, kapasitansinya 50. Untuk switch yang ketiga kita ubah menjadi rangkaian tertutup dengan tahanan yaitu 72 dan kapasitansi 50. Selanjutnya setelah kita memasukkan semua data pada 3 switch ini, maka kita jalankan simulasinya. Di sini hasil dari galvanometernya yaitu 0,2269. Selanjutnya kita masukkan data untuk tanah basahnya. Kita ubah datanya untuk tahanan tanah basah yaitu 85, yang kedua 87, dan yang ketiga 88. Selanjutnya kita run lagi. Di sini hasilnya yaitu 0,1919. Jika kita bandingkan dengan jenis tanah kering, hasilnya itu 0,2269. Bisa kita lihat hasil pada tanah kering lebih besar dibandingkan dengan tanah basah. Hal ini dikarenakan arusnya itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi jika hambatan atau tahanannya itu semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu juga dengan jika arus yang didapatkan semakin besar, maka hambatan atau tahanannya itu kecil. Kita lanjut ke percobaan 2. Pada percobaan 2, untuk tanah kering tahanannya 50, 43, 45. Kita ganti 50 dan switch kedua 43, switch ketiga 45. Selanjutnya kita run lagi simulasinya. Di sini arus yang didapatkan dari tahanan jenis tanah kering yaitu 0,2853. Selanjutnya kita masukkan data untuk tanah basahnya. Untuk tanah basahnya di sini mempunyai tahanan 63, 69, 64. Yang pertama yaitu 63, yang kedua 69, dan yang ketiga 64. Setelah data semua pada switch ini kita masukkan, kita run lagi. Pada hasil yang didapatkan yaitu 0,2368. Jika kita bandingkan dengan
arus tanah kering di percobaan 2 ini, arus pada tanah basah lebih kecil dibandingkan dengan tanah kering. Pada tanah basah hasilnya yaitu 0,2368. Sedangkan pada tanah kering menghasilkan 0,283. Sama halnya dengan percobaan 1, hal ini dikarenakan hambatan pada tanah basah lebih besar dibandingkan dengan tanah kering. Sesuai dengan persamaannya yaitu I sama dengan Pi per R. Itulah penjelasan singkat dari modul 2 untuk praktikum pengukuran mesin listrik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.